Sistem kolonial bukan hanya soal politik dan ekonomi, tapi di sini ada juga dimensi lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu pendidikan dan kehidupan sosial. Betul sekali. Apa kabar Sobat Cagar Budaya Makassar? Hari ini kita akan melihat bagaimana Belanda membentuk kelas menengah terdidik dan menciptakan ruang-ruang sosial eksklusif di Makassar, Kak Fis. Nah, betul sekali Kak Adel, dari sekolah-sekolah elit, rumah-rumah frater, hingga gedung perhimpunan, ini adalah cerita tentang stratifikasi sosial di era kolonial. Betul sekali. Yuk, ikutin perjalanan kita. Ini dia, Gedung Mulo atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Betul sekali. Jadi Mulo adalah jenjang pendidikan setelah sekolah dasar atau mungkin sekarang bisa disebut dengan SMP, tapi pada zamannya itu bukan sekolah biasa, Kak Fiska. Iya, betul sekali. Jadi Mulo adalah sekolah elit untuk anak-anak Belanda dan pribumi dari kalangan kaya. Atau akses pendidikannya juga sangat terbatas untuk orang-orang menengah di bawah, Kak. Betul sekali. Nah, ini dia Kak Fiska. Sekarang kita ada di Gedung Mulo Makassar. Perhatikan arsitektur gedung ini. Gaya kolonial yang kokoh dengan ruang-ruang kelas yang luas dan ventilisasi yang baik. Pokoknya standarnya seperti standar-standar Eropa pada masa itu. Wah, keren sekali Kak Adel. Nah, disinilah dididik calon-calon pegawai kolonial, guru, dan elit pribumi yang akan membantu menjalankan mesin-mesin birokrasi Belanda, Kak. Betul sekali. Jadi kurikulumnya juga modern untuk zamannya. Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, matematika, ilmu alam, bahkan bahasa Inggris. Pokoknya standar pendidikannya seperti standar Eropa. Wow, nah bayangkan saja Kak Adel, untuk masuk Mulo saja anak-anak harus lulus ujian yang ketat dan biaya sekolahnya yang cukup mahal pada waktu itu. Jadi praktis hanya untuk anak-anak keluarga mampu yang bisa bersekolah di sini, Kak. Betul sekali. Tapi ironisnya, pendidikan yang diberikan Belanda justru melahirkan generasi terdidik yang kemudian menjadi motor penggerak kemerdekaan, Kak Fiska. Oh, jadi begitu ya Kak Adel. Jadi di sini banyak tokoh pergerakan nasional yang merupakan alumni sekolah-sekolah Belanda seperti Gedung Mulo ini. Nah, mereka itu belajar dari ide-ide demokrasi, kesetaraan, dan nasionalisme dari buku-buku Eropa, Kak. Dan dengan pengetahuan itu, mereka justru melawan sistem yang mendidik mereka. Inilah kontradiksi kolonialisme. Nah, Belanda juga ingin menciptakan kelas yang terdidik, yang loyal nih Kak. Akan tetapi yang justru terjadi adalah sebaliknya. Mereka menciptakan generasi yang kritis dan berani untuk menuntut kemerdekaan. Wow, dan juga gedung ini sekarang masih digunakan sebagai sekolah Kak Fiska. Dari Mulo kolonial menjadi Sekolah Indonesia Merdeka. Kontinuitas pendidikan yang luar biasa. Iya, betul sekali. Tapi yang berubah adalah filosofinya nih Kak Adel. Karena dulunya itu dipakai sebagai pendidikan untuk melayani kolonial dan sekarang untuk membangun bangsa, Kak. Wow, luar biasa sekali Kak Fiska. Setelah kita menjelajahi Gedung Mulo ini nih Kak Adel, saya langsung berpikir ingin tahu berapa sih luas dari area Gedung Mulo ini, dan Gedung Mulo ini berdiri dari tahun berapa nih Kak? Oh, jadi Gedung Mulo ini berdiri pada tahun 1927 Kak Fiska, dan untuk luas bangunannya dia di 12.827 meter persegi. Jadi pasti sangat luas. Selanjutnya kita akan menuju ke lokasi berikutnya nih Kak Adel. Wah, di mana tuh Kak Fiska? Penasaran? Yuk ikutin keseruan kita. Dari dunia pendidikan, sekarang kita masuk ke dunia kehidupan sosial kolonial. Ini dia Société de Harmonie, atau sekarang disebut dengan Gedung Kesenian. Société adalah gedung perhimpunan atau klub sosial eksklusif
eksklusif untuk orang-orang Belanda dan elit pribumi, Kak. Betul sekali. Kalau di Jakarta ada Concordia, di Surabaya ada Simpang, maka di Makassar ada The Harmony, pusat kehidupan sosial kelas atas kolonial. Lihat bangunan ini, megah, luas, dengan arsitektur yang mengesankan. Ini bukan sekadar gedung pertemuan, tapi ini merupakan simbol status sosial. Di gedung ini, orang-orang Belanda dan elit pribumi berkumpul untuk berdansa, minum anggur, bermain kartu, menonton pertunjukan, dan bersosialisasi. Ada ruang ballroom yang luas untuk pesta dansa, ada bar dengan koleksi minuman impor dari Eropa, ada ruang biliar, perpustakaan, bahkan ruang musik. Ini adalah replika kehidupan sosial kelas atas Eropa yang dipindahkan ke Hindia Belanda. Orang Belanda ingin merasa ini seperti rumah. Tapi ini adalah ruang eksklusif yang menunjukkan stratifikasi sosial yang sangat ketat di masa kolonial. Tidak semua orang bisa masuk ke sini. Hanya pejabat tinggi, pengusaha sukses, dan bangsawan pribumi yang diizinkan menjadi anggota. Bahkan untuk jadi anggota harus ada sponsor dan membayar iuran yang mahal. Ini adalah klub untuk orang-orang terpilih, dan keanggotaan di sini merupakan simbol bahwa kamu sudah sampai di tangga sosial. Balik kemewahan ini, ada segregasi yang nyata. Pribumi biasa tidak boleh masuk. Bahkan, pribumi yang kaya tapi tidak punya koneksi juga sulit untuk masuk. Ini adalah simbol apartheid sosial di Hindia Belanda. Ada dunia orang Belanda dan elit, dan ada juga dunia rakyat biasa yang terpisah jauh. Tapi yang ironis, banyak tokoh penggerak nasional adalah anggota sosial. Mereka menggunakan ruang ini untuk berjejaring dan membangun koneksi politik. Dan di sini para elit pribumi bertemu dengan pejabat Belanda liberal yang simpatik pada ide kemerdekaan. Diskusi-diskusi politik terjadi di balik pesta dan minuman. Bahkan diskusi-diskusi tentang kemerdekaan kadang terjadi di sini, meski secara rahasia. Ruang kolonial digunakan untuk merencanakan akhir kolonialisme. Bahwa sejarah tidak pernah hitam putih. Ada nuansa, ada kontradiksi, dan ada pula ironi. Setelah kemerdekaan, gedung ini tidak ditinggalkan atau dihancurkan. Masih digunakan untuk acara-acara sosial dan budaya, tapi dengan akses yang jauh lebih terbuka. Dari klub eksklusif kolonial yang menjadi ruang publik Indonesia, semua orang bisa menyewa ruang ini untuk acara pernikahan, seminar, atau pertemuan. Dari simbol stratifikasi sosial menjadi simbol demokratisasi, transformasi yang sangat bermakna. Dan arsitektur gedung ini tetap dijaga sampai sekarang. Ini merupakan cagar budaya yang penting, bukan karena kita merayakan kolonialisme, akan tetapi karena ini bagian dari sejarah kita. Ada kelas atas yang terdidik, berbahasa Belanda, dan bergaul di sosiet. Dan ada massa rakyat yang tidak punya akses ke pendidikan dan ruang sosial itu. Pendidikan adalah alat untuk menciptakan kelas menengah yang akan menjalankan birokrasi kolonial. Dan sosiet adalah ruang di mana kelas menengah itu bersosialisasi dan memperkuat identitas mereka. Tapi sistem ini juga melahirkan kontradiksinya sendiri. Elit pribumi yang dididik Belanda justru menjadi agen perubahan. Mereka menggunakan pendidikan, jaringan, dan privilege mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sistem kolonial melahirkan musuh-musuhnya sendiri. Sobat Cagar Budaya Makassar, menjelajahi gedung-gedung pendidikan dan sosial kolonial ini memberikan kita pemahaman lebih dalam tantangan bagaimana kolonialisme bekerja. Betul. Dan sekolah-sekolah yang dulu hanya untuk elit, tapi sekarang untuk kesemuanya, Kak. Nah, jadi gedung sosial yang dulunya eksklusif dan sekarang itu menjadi inklusif. Nah, betul sekali. Inilah yang dimaksud dengan reaktualisasi cagar budaya. Memberi makna baru tanpa menghilangkan sejarah.
Episode berikutnya kita lanjut ke kota kolonial yang bagian ketiga. Yang pertama kehidupan kota lama, dari apotik pertama, museum tambahan, hingga sistem air bersih modern yang pertama di kota Makassar. Betul sekali. Terus ikuti Makassar Heritage Trail, Makassar mulia, Makassar berbudaya. Salama kita pada salama, kures semangat. setelah menikmati keindahan seni di kota Makassar atau tepatnya di gedung kesenian, sekarang kita berada di pusat pendidikan yang tidak kalah pentingnya dan tidak kalah bersejarah, Kak Adel. Betul sekali. Apa kabar Sobat Cagar Budaya Kota Makassar? Saya Adel. Dan saya Fiska. Betul sekali. Dan hari ini kita lagi di mana nih Kak Fiska? Nah, kita itu sedang ada di SMP Negeri 5 Makassar. Nah, sekolah ini merupakan sekolah tertua di kota Makassar yang menyimpan jejak komunitas multikultural. Wow. Gedung ini berlokasi di Jalan Sumba nomor 15 Patu Nuang, Kecamatan Wajo, tepat di pusat kota Makassar. Dekat dengan perdagangan dan pemukiman bersejarah. Sejarah gedung ini dimulai pada era kolonial Belanda di tahun 1930-an. Awalnya bangunan ini didirikan oleh komunitas Lonjitong yang merupakan sebuah organisasi masyarakat Tionghoa yang ada di kota Makassar sebagai sekolah untuk anak-anak etnis Tionghoa. Dahulu dikenal sebagai Sekolah Lonjitong atau LNI yang berarti persatuan atau kebersatuan yang dibangun oleh orang-orang. Ini adalah bentuk kontribusi komunitas Tionghoa dalam pendidikan di tengah keberagaman masyarakat saat itu. Sekolah ini awalnya berfungsi sebagai sekolah dasar untuk mendidik anak-anak Tionghoa, mencerminkan semangat inklusivitas dan adaptasi budaya di masa kolonial. Nama LNI melambangkan persatuan komunitas perantauan Tionghoa yang datang ke Makassar sebagai pedagang dan pekerja. Pada masa pendudukan Jepang dan pasca kemerdekaan, gedung ini mengalami transisi. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini diambil alih oleh pemerintah dan diubah menjadi sekolah negeri, tepatnya SMP Negeri 5 Makassar pada sekitar tahun 1950-an. Usia gedung ini sudah lebih dari 90 tahun dan ia bertahan melalui berbagai era yaitu kolonial, perang hingga modern. Pada tahun 2021, gedung ini akhirnya direhabilitasi untuk pertama kalinya, terutama atapnya, setelah bertahan tanpa renovasi besar selama hampir 1 abad. Pembangunan awal pada 1930-an dilakukan dengan dana swadaya dari komunitas Lonjitong. Bangunan dirancang sederhana namun fungsional, sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat itu. Seiring bertambahnya siswa, gedung diperluas dengan penambahan ruangan. Pada era pasca kemerdekaan, pemerintah menambahkan fasilitas seperti laboratorium dan ruang kelas baru untuk menyesuaikan dengan kurikulum nasional. Inovasi besar pertama terjadi pada tahun 2021, di mana atap gedung yang sudah usang diganti, sambil mempertahankan elemen asli untuk menjaga nilai sejarahnya. Ini dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk memastikan gedung tetap aman dan layak digunakan. Sekarang sekolah ini memiliki status negeri dan terus berkembang dengan program-program modern seperti sekolah penggerak dan pendidikan inklusif. Gedung SMP Negeri 5 Makassar bukan hanya tempat belajar, tapi juga simbol integrasi budaya. Dari sekolah etnis Tionghoa menjadi sekolah negeri. Ia mencerminkan perpaduan masyarakat Makassar yang multikultural. Sekolah ini telah mendidik ribuan siswa. Banyak yang menjadi tokoh penting di Sulawesi Selatan, yaitu programnya yang mencakup pendidikan karakter, seni, dan olahraga, serta kegiatan wisata sejarah. Sobat Cagar Budaya Makassar, perjalanan kita di episode 6 telah membawa kita melewati warisan pendidikan dan kesenian yang ikonik. Dari gedung Mulo yang penuh sejarah kolonial, gedung kesenian sebagai pusat kreativitas, hingga gedung SMP Negeri 5 Makassar yang melambangkan integritas budaya. Warisan adalah kekuatan Makassar, bukan beban, tapi yang membuat kota ini cerdas, kreatif, dan penuh inspiratif.
Episode berikutnya kita akan menjelajahi jejak lain dari Kota Daeng. Jangan lewatkan Makassar Heritage Trail, reaktualisasi cagar budaya Kota Makassar. Makassar Mulia, Makassar Berbudaya.